Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, Ibu akan menjelaskan terkait materi penentuan entalpi reaksi. Sebenarnya pertemuan tadi pagi atau tadi siang sudah dijelaskan melalui Gmates. Namun bagi kalian yang belum sempat mengikuti Gmates, silakan dipahami penjelasan yang diberikan melalui video. Ya, pada pertemuan kali ini kita masih dalam topik termokimia. Tujuan pembelajaran yang pertama menjelaskan cara menentukan perubahan entalpi reaksi berdasarkan entalpi pembentukan standar atau energi ikatan berdasarkan hukum Hess dengan benar. Kemudian, setelah kalian mengetahui caranya, semoga dapat menentukan perubahan entalpi reaksi berdasarkan entalpi pembentukan standar atau energi ikatan berdasarkan hukum Hess dengan benar. Dan yang ketiga, menganalisis data untuk membuat diagram tingkat energi suatu reaksi. Penentuan entalpi reaksi. Ya, coba dilihat. Gambar apakah yang ada di slide Ibu? Pada pertemuan minggu lalu, kalian sudah mengamati video percobaan penentuan entalpi reaksi. Pada video yang kalian amati, digunakan alat yang bernama kalorimeter. Kalorimeter merupakan alat untuk mengukur kalor yang terlibat dalam reaksi dengan mengukur kenaikan suhu di dalam kalorimeter. Menurut azas Black, pada pencampuran dua zat, banyaknya kalor yang dilepaskan zat yang suhunya lebih tinggi itu sama dengan banyaknya kalor yang diterima zat yang memiliki suhu yang lebih rendah. Atau bisa kita tuliskan dalam rumus Q lepas atau entalpi lepas atau kalor yang dilepaskan sama dengan Q terima atau kalor yang diterima. N dikali delta H, M dikali C dikali delta T. Ataupun N dikali delta H sama dengan C besar dikali delta T. Nah, contoh dari kalorimeter ada kalorimeter bom dan kalorimeter sederhana. Yang kalian lihat pada video minggu lalu merupakan kalorimeter sederhana, di mana tidak dimasukkan atau tidak dipedulikan rumus dari C besar dikali delta T. Oleh karena itu hanya mencari N dikali delta H sama dengan M dikali C kecil dikali delta T. Bu, apa bedanya C besar dan C kecil? Kita lihat ya. Jadi, N menyatakan mol, kemudian M adalah massa zat atau dalam bentuk gram, C merupakan kalor jenis zat dalam satuan joule per gram derajat Celcius. Delta T merupakan perubahan suhu dan delta H merupakan entalpi, sedangkan C besar merupakan kapasitas kalor. Pada kalorimeter bom, kapasitas kalor tidak diabaikan, sehingga nanti perhitungannya N dikali delta H sama dengan M dikali C kecil dikali delta T ditambah C besar dikali delta T. Berikut ada contoh soal. Sebanyak 8 gram NaOH dilarutkan ke dalam kalorimeter yang berisi 100 ml air. Suhu yang semula 25 derajat Celcius menjadi 33,5 derajat Celcius. Jika kalor jenis air sama dengan 4,18 Joule
per gram Kelvin, tentukan perubahan entalpinya. Sebanyak 8 gram NaOH. Kita mulai dengan mencari Q, yaitu rumusnya M dikali C dikali delta T. Bu, M-nya kenapa 108 gram? 108 gram didapatkan dari massa air ditambah massa zat yang dilarutkan, atau dalam hal ini NaOH. Perlu kalian ingat bahwa massa jenis air adalah 1 gram per mililiter. Sehingga 100 ml air sama dengan 100 gram. 100 gram ditambah 8 gram. Hasilnya 108 gram. Kemudian C, yaitu kalor jenis air 4,18 Joule per gram Kelvin. Dan delta T, ini lebih baik kalau kalian ubah terlebih dahulu ke bentuk Kelvin. Dan didapat selisihnya 8,5 Kelvin. Hasil pengkaliannya Q sama dengan 3.837,2 Joule. Kemudian, Bu, yang ditanya perubahan entalpi, tapi yang baru kita ketahui adalah Q atau kalor. Maka perlu kita cari M atau mol. Massa per mR. Massa dari zat terlarut 8 gram NaOH dibagi 40 gram per mol. Bu tahu dari mana mR-nya 40 gram per mol? Kita hitung dari nomor massa Na, O, dan H. Na adalah 23, O adalah 16, dan H adalah 1. Sehingga ketika dijumlahkan hasilnya 40 gram per mol. 8 gram dibagi 40 gram per mol sama dengan 0,2 mol. Kemudian rumus delta H adalah Q per N. Bu, tapi itu ada tanda negatifnya. Tanda negatif kita berikan apabila reaksi tersebut termasuk reaksi eksoterm. Tahu dari mana, Bu? Kalau reaksi tersebut reaksi eksoterm, kita lihat pada bagian soal diketahui kalau nih 25 derajat Celcius menjadi 33,5 derajat Celcius. Yang berarti terjadi peningkatan suhu. Oleh karena itu, rumus delta H ditambahkan tanda negatif. Kita masukkan Q-nya yang sudah kita dapat di awal dan mol yang sudah kita dapat. Dengan hasil min 19.186 Joule per mol. Kita ubah ke kilojoule dibagi 1000 menghasilkan min 19,19 kilojoule per mol. Oke, kita lanjut. Cara yang kedua, hukum Hess. Kalau sebelumnya kalorimeter, sekarang kita masuk ke hukum Hess. Hukum Hess merupakan perubahan entalpi suatu reaksi hanya bergantung pada keadaan awal dan akhir dari suatu reaksi. Dan tidak tergantung bagaimana jalannya reaksi. Maksudnya seperti apa, Bu? Kita simak ya contoh berikut. Diketahui ada 3 reaksi yang telah diketahui bersama dengan delta H-nya. Dan diminta tentukanlah delta H dari C2H4 ditambah atau direaksikan dengan 6F2 menghasilkan 2CF4 ditambah 4H.
kita lihat. Reaksi yang diminta apakah ada yang sama persis dengan reaksi yang diketahui? Tidak ada. Oleh karena itu, kita sesuaikan. Sesuaikannya bagaimana, Bu? Kita lihat. Yang pertama, C2H4. C2H4 berada di sebelah kiri persamaan reaksi. Sedangkan pada soal diketahui C2H4 berada di kanan persamaan reaksi. Oleh karena itu, C2H4 kita pindahkan atau kita balik. Yang sebelumnya, ini di sini adalah reaksi pembentukan menjadi reaksi penguraian. Reaksi pembentukan dan reaksi penguraian hubungannya di mana? Ada di delta H-nya. Delta H yang sebelumnya positif menjadi negatif. Lanjut, 6F2. F2 ada di sebelah kiri pada reaksi yang diketahui. Dan pada reaksi yang ditanyakan juga ada di sebelah kiri, maka tidak perlu dipindah. Kita masuk ke 2CF4. 2CF4, kita cari CF4 ada di sebelah kanan. Supaya berada di sebelah, apakah sudah sama atau berbeda dengan yang ditanyakan? Ternyata posisinya sudah sama, tapi apa yang berbeda? Koefisiennya. Pada soal diminta 2CF2. Sedangkan yang diketahui hanya CF4. Mohon maaf, 2CF4. Maka kita kalikan reaksi dengan 2. Menjadi 2C, 4F2, menghasilkan 2CF4 dengan delta H min 680 kJ dikali 2, sama dengan min 1360 kJ. Kemudian, yang HF, pada reaksi yang diketahui, 2HF berada di sebelah kanan. Sedangkan pada soal diminta 4HF di sebelah kanan. Oke, posisinya sudah sama, tapi koefisiennya. Oleh karena itu, supaya 2HF menjadi 4HF, harus kita kali 2. Menjadi 2H2 ditambah 2F2, menghasilkan 4HF. Delta H-nya pun dikalikan 2 sehingga min 1074 kJ. Nah, langkah selanjutnya adalah cek apakah di sebelah kiri dan kanan ada senyawa yang sama atau unsur yang sama. Kalau ada, kita coret. 2H2, 2C yang ada di sebelah kiri, dan 2C dan 2H2 yang ada di sebelah kanan. Menyisakan C2H4 ditambah 6F2, menghasilkan 2CF4 ditambah 4HF. Nah, delta H-nya hasil penjumlahan dari min 1074 ditambah min 1360 ditambah min 52,3. Cara yang ketiga, ada data entalpi pembentukan. Entalpi reaksi dihitung berdasarkan entalpi pembentukan reaktan dan produk. Nah, kalau kita tuliskan, rumusnya adalah delta H reaksi sama dengan sigma atau jumlah delta HF produk dikurang sigma atau jumlah delta HF reaktan. Sebagai contoh pada soal berikut, di mana pembakaran dari metanol.
CH4O direaksikan dengan 1,5 O2 menghasilkan CO2 dan 2 H2O. Berapakah entalpi pembakaran dari reaksi di atas? Ingat tadi rumusnya delta HR atau delta H reaksi sama dengan jumlah delta HF produk dikurang delta HF reaktan. Kita lihat produk itu yang sebelah kanan atau sebelah kiri. Produk adalah yang berada di sebelah kanan. CO2 dan 2H2O. Maka kita tulis delta HF CO2 ditambah. Nah, koefisiennya diikutkan juga. 2 dikali delta HF H2O. Kemudian dikurang dengan reaktan. Reaktannya yang di sebelah kiri. Delta HF CH4O ditambah koefisiennya diikuti juga 1,5 kali delta HF O2. Kemudian kita masukkan delta HF ya. Bu, tahu dari mana delta HF-nya bernilai min 393,5 kJ. Tidak perlu bingung, karena nanti pada soal pasti akan diketahui. Misalnya, berapakah entalpi pembakaran dari reaksi di atas jika delta HF CO2 sama dengan sekian, delta HF H2O sama dengan sekian. Jadi di soal akan diberikan nilai delta HF-nya. Kita masukkan nih, masing-masing delta HF-nya. Tapi, Bu, itu kenapa ya? Delta HFO2 kok 0? Jadi setiap molekul unsur itu contohnya Cl2. Kemudian ada lagi H2. Setiap molekul unsur, delta HF atau delta H pembentukannya adalah 0. Setelah kita tulis seluruh delta HF-nya, dijumlahkan, dan hasilnya adalah min 726,9 kJ. Jadi, entalpi pembakaran metanol atau CH4O sama dengan min 726,9 kJ per mol. Kira-kira ini termasuk reaksi eksoterm atau endoterm? Nah, min 726, ada tanda min atau negatif. Tanda negatif mengartikan terjadinya pelepasan kalor yang merupakan ciri dari reaksi eksoterm. Lanjut cara terakhir. Cara terakhir yaitu energi ikatan. Energi yang diperlukan untuk memutuskan 1 mol ikatan dari suatu molekul dalam wujud gas. Ini yang perlu diingat, dalam wujud gas. Bisa kita tuliskan, rumusnya adalah delta HR sama dengan sigma atau jumlah delta H pemutusan ikatan dikurang delta H pembentukan ikatan. Nah, kita lihat nih. Pembakaran CH4 atau metana. Langkah pertama untuk menghitung entalpi reaksi dengan menggunakan energi ikatan adalah gambar masing-masing senyawa yang diketahui. Misal CH4, berarti
Ada 1 C dan 4 atom hidrogen. Kemudian 2O2. O, rangkapnya 2. Kemudian CO2, kemudian H2O, kita bentuk dalam ikatan. Lalu kita cek. Pada CH4 terdapat ikatan antara atom C dan atom H. Sebanyak berapa? Ada 4, 1, 2, 3, 4. Karena itu 4 mol CH. Lalu 2 mol ikatan rangkap 2 O dengan O. Nih, O dengan O. Ingat, ada koefisiennya 2. Kemudian dijumlahkan hasilnya min 2462. Sedangkan pada bagian pembentukan ikatan, ada ikatan antara C rangkap 2O sebanyak 2. 1, 2. Bu, itu OH-nya kenapa ada 4? Ingat, di sini ada 2H2O. Kalau kita jabarkan, berarti ada 1 struktur lagi dari H2O. Maka totalnya adalah 4 ikatan atom O dan atom H. Hasilnya ketika dijumlahkan adalah Y sama dengan 3450 kJ. Delta H tadi jumlah pemutusan ikatan, delta H pemutusan ikatan dikurang dengan delta H pembentukan ikatan. Sehingga menghasilkan min 808 kJ. Tuh. Oke, kita lanjut ke bagian terakhir dari materi ini adalah membuat diagram tingkat energi. Diagram tingkat energi digambarkan antara reaktan dan produk dalam suatu grafik atau diagram ya tadi. Yang perlu kalian pahami atau kalian cermati adalah panah ke atas adalah membutuhkan. Sedangkan panah ke arah bawah disebut dengan melepaskan. Kita lihat nih, delta H sama dengan min 200 kJ. Tanda negatif 200 kJ menunjukkan terjadinya pelepasan. Sehingga kita buat diagramnya sebagai berikut. Reaktan, ini yang berada di atas, reaktan, ini produknya, dengan tanda panah ke bawah karena delta H-nya negatif 200, atau melepaskan. Seperti itu. Nanti Bu, kalau misalnya ada, ini kan reaksi pembentukan. Misal ada reaksi penguraian NO2. Jadi tinggal kita buat nih diagramnya. Misalnya di bawah adalah yang jauh ya. Ini. Misal di sini adalah N2 ditambah
2O2. Astagfirullah. Dan di atas adalah 2NO2. Maka kita buat panahnya ke atas. Karena delta H-nya menjadi positif 200 kilojoule atau membutuhkan. Ingat, panah ke atas sama dengan membutuhkan. Oke, sekarang sudah kita bahas tadi cara penentuan entalpi reaksi dengan beberapa cara. Dan sudah kita bahas juga bagaimana cara pembuatan diagram tingkat energi. Ya, kesimpulan pada pembelajaran hari ini, entalpi reaksi dapat dihitung dengan beberapa cara. Ada kalorimeter, hukum Hess, entalpi pembentukan standar, dan energi ikatan. Sebagai tambahan juga, diagram pembentukan reaksi diingat tadi. Kalau melepas, tanda panah ke arah bawah. Kalau membutuhkan, tanda panah ke atas. Ya, terima kasih untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Apabila ada kritik dan saran, boleh disampaikan melalui kolom komentar. Apabila ada yang ingin ditanyakan, untuk anak-anak boleh menghubungi Ibu, dan minggu depan akan kita laksanakan ulangan harian. Good luck, selamat berjuang, semoga selalu diberikan kesehatan, dan semangat untuk menjalani pembelajaran di setiap pertemuan. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.